sama buat teman-teman semuanya, ketika nonton tayangan ini, tayangan yang kemarin, jangan lupa ditonton karena ini ngeling seperti itu. Iya. Dan siapkan air putih sebanyak mungkin ya. Emang ini ya levelnya beda ya? Iya, menyerap energinya kuat ini dan nanti akan tersugesti ya, maaf ya, tentang yang ada di kaosnya Mas D itu. Itu sih Mas D. Nonton dulu video yang sebelumnya, baru nanti paham apa yang kita telusuri dan kita ceritakan di penelusuran ini. Yuk, Ya. ikuti terus. Yang jelas saya tidak mau tahu untuk resiko itu karena saya sudah lama saya menyimpan dendam dengan keluarga saya. Jadi resiko apa itu yang nanggung saya sendiri. Saya kenyataannya saya datang terus dalam mimpi saya. Diteror terus. Tapi saya tidak bisa membedakan mana mimpi, mana itu nyata. Gini mungkin. Iya, kain kafan. Yang didapat informasi tentang itu apa Mas D? Mas D dulu. Kalau ini seperti layar LED LCD. Apa yang memberikan dengan sesuatu hal yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, yang tanpa risiko seolah-olah. Tetapi itu justru jebakan. Ketika orang yang kemudian memegang ini menganggap tidak apa-apa di awal, nggak akan terasa sekarang, tapi mungkin di 5, 10 tahun, 15 tahun lagi akan ditagih. Ketika kamu mempekerjakanku, apa kompensasi yang aku dapat? Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Oke, kita kembali lagi di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Dan malam hari ini kita melakukan penelusuran, masih melanjutkan penelusuran yang minggu kemarin Om. Sebelumnya. Ini masih satu rangkaian dengan penelusuran kita tentang rekam jejak para pengikut tersebut sekte ya. Pocong Gundul. Oke. Kayak kaosku Om. Oh iya. Nah, mungkin nanti ada yang berbeda Om di penelusuran kali ini karena rencananya nanti kita akan ketemu sama seseorang yang tadi ketika beliaunya sempat cerita sedikit ada hubung kait dengan setidaknya dengan itu. Nama saya umur 63 tahun. Saya kini hanya bekerja serabutan. Saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memiliki siapapun lagi. Saya hidup seorang diri sudah sejak lama, terlebih ketika keluarga tahu apa yang sudah saya lakukan. Awal mula ketika saya bisa dibilang berada dalam keadaan sesat, saya sering mendapat hinaan karena saya dianggap tidak bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Itulah yang membuat saya berpikir untuk menjadi orang sakti. Nah, kalau saya berimajinasi ya Om, Pocong Gundul itu kan
saking fenomenalnya ketika orang nyebut namanya datang, ketika kita misalnya baca ceritanya datang, ketika diomongin dia datang, seperti itu. Padahal kita bukan siapa-siapanya, apalagi terhadap orang yang pernah mengenal ya, pernah mengenal atau bahkan pernah terkait secara metafisik ataupun keilmuan metafisika dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau menurut Om nih yang Om rasakan tadi kan saya lihat Om keliling-liling dulu. Apa sih yang Om rasakan? Iya, tentunya aura ini ya Mas ya, teror ya. Ketika itu kemudian sudah menjalin satu komunikasi, membuka gerbang, menjalin komunikasi, terjadi komunikasi, kemudian terjadi satu perjanjian. Ibarat kata perjanjian ini tidak gampang diputus, sehingga entitas ini akan terus mengejar atau menagih janji. Ibarat kata kamu sudah berjanji ataupun sudah mengikat kontrak dengan saya, tidak semudah itu dilepas. Walaupun entitasnya ini sudah masuk ke ranah dimensi astral, justru itu yang menakutkan, karena bahkan setiap detik itu bisa jadi bayang-bayang itu selalu ada. Tidak hanya hadir dalam alam mimpi, tetapi juga hadir dalam alam nyata, seperti bayang-bayang. Yang dilakukan kita itu ibarat kata kan menjalin komunikasi, tetapi mencari visi dan misi di balik itu. Berbeda dengan orang yang pernah melakoni itu, menjalin komunikasi dengan tujuan tertentu. Oh iya, gitu. Sama-sama interaksi, cuman beda ininya, beda niatnya maksud, ya. Maksud dan tujuan. Sehingga kita masih ada batas-batas untuk itu gitu. Sementara orang yang mungkin pernah mengenal, mengetahui atau meneruskan ilmu tersebut akan terus. Kenapa? Karena jangan sampai lepas dari membershipnya itu pasti. Jadi tetap join terus gitu. Biar login terus ya. Iya, loginnya sudah login otomatis. Okay. Nggak bisa di cancel, gitu, nggak bisa logout gitu. Itu. Ya, karena si passwordnya ini diganti sama entitasnya itu sendiri. Bisa menakutkan itu gitu pasti. Nah kemudian Om, ini kan salah satu yang mau bercerita seperti itu. Nah kemudian kalau Om mungkin sempat menerawang atau melakukan retrokognisi tentang kejadian-kejadian yang terkait dengan Pocong Gundul. Sebenarnya yang tidak seberuntung bapaknya ini yang hari ini masih sugeng masih bisa bercerita, itu ada nggak sih Om? Banyak Mas Di. Oh gitu. Banyak, dan saya melihat ada satu perkumpulan ya. Saya melihat memang ketika tadi dilakukan ini ya, menggali informasi dengan narasumber, saya sebut narasumber beliau ini, saya sendiri sebenarnya melihat di salah satu sudut tempat ini benar-benar yang saya lihat gitu. Banyak sekali entitas-entitas yang menyerupai pocong. Tetapi yang menurut saya ini berbeda daripada pocong yang selama ini saya ketemui, semuanya tanpa ikat kepala mesti. Tanpa kucir ya? Tanpa ada kuncup ini. Jadi sebatas leher ini masih terikat, ke bawahnya terikat semua. Jadi terikat benar-benar seperti ini gitu. Tetapi saya melihat dalam siluet itu tanpa kucirannya. Jadi bentuk kepala gitu. Jadi ada yang masih ada rambutnya, ada yang sudah benar-benar botak gitu ya. Itu mereka ada satu entitas yang seperti gambar Mas Di, ada di satu depan ini ya. Kemudian di belakangnya itu mereka tidak berdiri tegak, tapi agak begini separuh badan. Oh gini, kayak membungkuk gini? Iya, karena yang saya ketahui ketika itu masih terikat kan dia akan terlihat ya, itu enggak Mas. Dan saya yakini ini adalah pengikut ilmu tersebut, yang ketika mati juga harus mengikuti satu langkah yang sama. Jangan dibuka tali pocong kecuali yang ada di kepala, jidat aja. Sementara ini ke bawah dibiarkan tetap terikat. Gitu. Kemudian kalau ini kalau boleh diceritakan aja Om. Iya. Apa orang-orang yang dulu terkait dengan itu, dengan Walisdi, kemudian praktik ilmu itu, ikut perjanjian dan sebagainya, kemudian akhir hayatnya itu ada something atau ya sudahlah meninggal secara usia atau
titik Justru ada beberapa yang mereka tidak berhasil dengan ilmu ini, tidak berhasil secara sempurna ya. Oke. Mereka yang berhasil secara sempurna itu menurut saya yang tadi ada di belakang, yang menyerupai satu entitas pocong tanpa ikat kepala. Sementara mereka yang masih setengah-setengah, yang setengah matang ya sebutnya ya, yang masih ragu-ragu atau yang belum selesai, mereka sampai panjang umurnya. Kenapa? Karena mereka yang sudah berhasil ini kenapa berumur pendek? Karena sudah masuk dalam target. Yang kemudian akan masuk ke rekrutmen dalam tanda petik ya, bukan rekrutmen secara hidup tapi rekrutmen secara mati. Mereka yang belum selesai itu akan diperpanjang mesti. Siapa tahu nanti selesai. Iya itu atau beberapa mereka mengalami kasus-kasus penyakit atau gangguan-gangguan mental dan juga penyakit-penyakit misterius secara non medis. Karena ini bermain dengan bermain dengan disebut banaspati ya. Jadi ada beberapa yang mereka meninggal dengan cara suicide gitu. Kemudian sakit secara berkepanjangan tanpa tahu sebab itu penyakit apa. Dan teror-teror itu sebenarnya bentuk manifestasi pocong itu adalah penyamaran terbaik dari banaspati itu tadi. Bahkan ada yang seperti gambarnya Mas D ini, kepalanya bisa lepas dan menjadi api terbang gitu, yang seperti saya sampaikan di penelusuran kita sebelumnya gitu. Oke. Kalau misalnya ini dia berhasil kan, udah nih dia masuk ke lingkaran itu. Kemudian ketika orang itu masih setengah-setengah, nggak berhasil, kemudian mengalami banyak hal. Penyebabnya apakah memang benar ada teror dari sosok itu, atau ya hanya dihantui rasa bersalah atau secara psikologis saja? Seperti yang disampaikan Mas D. Namun ada beberapa mereka yang kemudian melepaskan cara ini, mencari misal kayak penasihat spiritual, baik di sini praktisi yang bisa menangkal atau ke pemuka agama, gitu. Tapi untuk mencapai ini saya melihat satu orang yang benar pernah melakukannya, bahkan sudah dipocong gitu, sudah dikuburkan. Dia sudah memiliki satu ilmu hitam untuk melakukan teluh. Suatu ketika dia ingin tersadar ya. Jadi simpel tersadar karena simpel tapi sangat bermakna. Mendengarkan suara azan maghrib. Terus akhirnya mencari seperti tempat bimbingan spiritual ataupun bimbingan rohani, mendapatkan seorang seperti kiai tapi paham tentang hal-hal metafisik. Disembuhkan Mas D, atau menjalani seperti kalau sekarang kiai ya. Tapi ketika akan melakukan ibadah malam, saya melihat mau sholat tahajud, sosok ini tuh datang Mas D. Tetap datang dengan ada satu angin besar, kemudian dikerukup seperti kain kafan gitu. Dan karena teror yang nggak kuat, teror yang terus berkepanjangan itu, dia nggak kuat dan balik lagi. Gitu. Bahkan tidak boleh menyebut asma Allah gitu. Karena menurut saya sudah level jin ifrit mesti ke sikapnya gitu. Jadi waktu dulu saya pernah ketemu seseorang, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada perjanjian, kalau saya mengatakan siapa guru itu, saya takut sendiri. Beliau adalah seorang guru ilmu hitam. Kemudian saya ikut di dalam ataupun bergabung di dalam ilmu hitam itu. Namun risiko apa? Yang jelas saya tidak mau tahu untuk risiko itu, karena saya sudah lama saya menyimpan dendam dengan keluarga saya. Jadi risiko apa itu yang nanggung saya sendiri. Nah ini Om sama Sobat Seventika semuanya, dilalah tadi ada ada salah satu benda kecil yang mungkin kemarin sempat kita bicarakan. Nanti tadi dititipin ke teman kru, nanti kita mau coba melihat itu. Sama buat teman-teman semuanya, ketika nonton tayangan ini, tayangan yang kemarin, jangan lupa ditonton karena ini ngeling seperti itu. Dan siapkan air putih sebanyak mungkin. Emang ini ya levelnya beda ya? Iya, menyerap energinya kuat ini, dan nanti akan tersugesti ya, maaf ya, tentang yang ada di kaosnya Mas D itu. Itu sih Mas D. Nonton dulu video yang sebelumnya, baru nanti paham apa yang kita
telusuri dan kita ceritakan di penelusuran. Yuk, ikuti terus. Oke, jadi ada satu benda yang tadi dititipkan, katanya sih itu dulu jadi satu entah antara jimat atau ubur rampe dalam ritual terkait dengan yang tadi kita bahas seperti itu. Tadi di Mas Deli ya? Bang Del Seperti apa Mas Deli? Oh di sini. Nah, ini gini atau gini? Kain-kain mori ya? Iya, kain kafan. Yang didapat informasi tentang itu apa Mas Di? Mas Di dulu, sebelum nanti coba saya lihat. Saya sebenarnya nggak nyaman sih pegang ini Om. Iya, iya. Kemudian jadi gini, ubur rampe itu sebenarnya nggak cuma satu menurut saya. Ketika memang ritual itu pernah diadakan oleh orang-orang yang mengikuti. Kemudian kalau kemarin Om mau bilang ada salah satu pusaka dalam bentuk metal, logam, keris atau apa seperti itu, saya juga merasakan ada itu. Bahkan itu jadi kayak piranti yang utama. Yang di bawah ya. Yang barang-barang seperti ini, kalau saya ya secara rasa ya ini malah untuk praktek hal-hal yang gelap seperti itu. Kalau Om apa ya? Iya. Misalnya mau menyelakain orang itu baru kemarin kayak gini. Ini sebenarnya kalau yang saya rasakan energinya memang tidak sekuat dulu Mas justru. Jadi itu casing. Tapi ini dulu diberikan ke seseorang dengan maksud untuk memikat lawan jenis. Nah, ya kan. Yang ada di sini ya, karena ada banyak benda-benda seperti ini serupa, tetapi memiliki fungsi berbeda-beda. Yang Mas Dewi pegang itu lebih mengarah pada untuk memikat lawan jenis dengan orang ini melalui perantara seorang paranormal atau praktisi yang diberikan langsung kepada orang yang ingin untuk sesuatu hal. Tadi saya sampaikan gitu. Dan memang ada beberapa seperti sesaji yang dimasukkan, kemudian ada benda-benda tertentu, ada pegangan-pegangan tertentu. Dan entitas yang ada di sini kemudian jangan diterjemahkan ini ada pocong, tetapi satu entitas yang berwujud menyerupai Gundurwo. Gitu. Ya, karena ilmu hitam ini sebenarnya mencakup semuanya mesti. Jadi sosoknya itu bisa apa aja. Apa gitu saja. Ya. Tapi bentuknya ini kan pirantinya mungkin diambil dari bekas atau sisa perlengkapan jenazah, misalkan entah itu kain kafannya, tanah kuburan, bahkan bunga tabur itu Mas Di. Yang kalau kita nyekar kan ditaburkan tuh, itu diambil lagi bisa buat Mas Di, dimasukkan ke sini tuh bisa. Gitu. Oke. Jadi bukan ini piranti untuk mendapat kesaktian, tetapi setelah tahu ilmunya, baru ini digunakan untuk maksudnya apa nih mau? Iya, tapi jangan salah, itu ketika kita tanya untuk mencari suatu kesaktian, ini dipakai untuk pegangan. Oh gitu. Iya, kesaktian di sini ataupun ilmu yang dimaksud itu kan macam-macam Mas Di. Ibarat kata kita punya ponsel ini untuk kerja, ini ponselnya. Salah satunya untuk memancarkan sinyal, dan selain untuk memancarkan sinyal untuk tempat kurungan dari entitas yang dimasukkan itu. Gitu. Tapi kalau saya tafsirkan di sini yang saya lihat itu isinya Gundurwo. Oke. Gitu. Tapi Gundurwo yang dipakai seseorang yang dulu memiliki satu ilmu kuat itu, itu yang disebut kemudian menyerupai entitas yang kita bahas tadi. Gitu. Ini ya. Ada programnya sendiri-sendiri. Iya. Tetapi siapapun yang diberi ini itu suatu ketika nanti harus mempertanggungjawabkan karena sudah mengeksploitasi makhluk astral itu gitu, untuk tujuan-tujuan dia yang menurut kadang begini, praktisi itu memberikan dengan sesuatu hal yang baik-baik saja, yang indah-indah saja,
yang tanpa risiko seolah-olah. Tetapi itu justru jebakan. Gitu Ketika orang yang kemudian memegang ini menganggap tidak apa-apa di awal, nggak akan terasa sekarang, tapi mungkin di 5, 10 tahun, 15 tahun lagi akan ditagih. Ketika kamu mempekerjakanku, apa kompensasi yang aku dapat? Ritual ini memang berbeda, ritual yang tak biasa dan cukup menyeramkan. Saya awalnya berani untuk melakukan ritual itu. Namun karena sudah terlanjur, maka saya putuskan untuk melanjutkan saja. Sampai lupa, nanti bisa ditagih atau pura-pura nggak usah ditagih. Gitu. Iya, oke. Itu Mas D. Oke. Ini saya kembalikan dulu ya. Ini ya, panas ya? Iya. Nah, terkait piranti-piranti untuk melakukan hal-hal seperti itu, Om. Ini aku ada pertanyaan ini sih, iseng sih. Kadang piranti-piranti itu kemudian diletakkan di satu tempat rahasia, entah itu di kotak, kemudian dikubur atau apa. Nah, kadang itu ditemukan orang seperti itu. Mungkin bukan milik dia atau dia nggak tahu apa-apa. Tidak sengaja ditemukan. Kok ketemu, kemudian dibuka, mungkin ada benda-benda yang agak aneh, kembang, kemudian mungkin ada foto, mungkin ada macam-macam. Itu gimana, Om? Iya, dalam kasus ini jika begini ya, ada dua hal yang akan membuat ini berfungsi kembali gitu. Sebenarnya ada pertama ditemukan tidak sengaja atau yang kedua disengaja. Ketidaksengajaan itu terkadang akan membuka, ibarat kata Mas. Jadi kayak di film-film klasik, nemu botol dibuka keluar jin gitu. Nah, dalam kasus ini juga sama. Ketika suatu benda yang sudah ditimbun, sudah dibuang, kemudian secara tidak langsung ditemukan orang dan dibuka, itu pun bisa melepaskan mereka. Atau energi itu kemudian bisa mengikat orang yang menemukan ini, jika tidak sengaja. Namun jika disengaja pasti beda cerita. Kalau disengaja berarti dicari tuh Mas. Ketika dicari berarti tahu cara bagaimana merawatnya, bagaimana cara menjinakkan, atau bahkan cara menggunakan, memfungsikan. Yang mengerikan jika itu ditemukan tidak sengaja, yaitu jackpot Mas. Tidak tahu bagaimana cara menjinakkan, berkomunikasi dan macam-macam. Hal ini tapi bisa mensugesti orang yang menemukan ini untuk mengaktifkan itu. Itu Mas D, dalam beberapa kasus penemuan pusaka ataupun jimat yang dibuang ya. Sehingga ada baiknya ketika kita ragu ataupun kita takut dengan benda itu, kembalikan ke tempat asal saja. Tinggal. Bukan milik kita ya sudah. Iya, jangan sampai kemudian kita penasaran atau dibawa pulang. Itu membawa seperti halnya membawa satu energi hitam untuk pulang. Itu bisa terkontaminasi, bisa terinfeksi. Nggak hanya orang itu, bisa keluarga di sekitar. Itu mesti. Dan kadang untuk ini ya saya dengar-dengar untuk membatalkan efeknya itu kita harus kembaliin ke tempat yang sama dengan ritual-ritual tertentu gitu ya. Benar. Iya. Nah, yang kemudian kalau itu dicari, karena saya melihat entah itu pusaka, mustika ataupun jimat dari ritual tokoh pocong itu ya, itu memang ada beberapa yang kemudian diambil lagi untuk dipergunakan lagi. Nah, ini menjadi suatu hal yang celaka mesti, karena mereka yang sudah tidak bertuan mencari tuan yang baru, baik sengaja dan tidak sengaja gitu. Bahkan ada orang yang itu hanya menemukan iseng-iseng aja diambil, kemudian itu membawa dia akhirnya ikut dalam laku ini. Nah, Sobat Javanika semuanya, sama Om nanti rencana kita akan coba ngobrol-ngobrol sedikit sama bapaknya. Tadi juga sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-temanku, sempat ada interview, katanya sih mengalami beberapa teror baik di di alam mimpi maupun di kehidupan dia sehari-hari, sehingga yang mungkin tadinya itu ingin mendapatkan sesuatu, akhirnya malah pengen melepas itu, lepas seperti ini. Nanti kita coba temui di tempat yang berbeda. Kita jalan-jalan dulu. Gimana? Ke sana ya sini kita.
Kalau ini seperti layar LED, LCD. Apa yang mau lihat di dalam? Ya Mas De. Cuma saya diberikan satu gambaran tentang ini ya Mas De. Jadi satu tempat, saya melihat suatu tempat itu dulu dilakukan seperti di pinggir sungai, jadi hampir sama lagi seperti satu di pinggir sungai. Singkat cerita, dari ritual itu ada seperti tadi bentuk kain pocong tadi, tetapi di dalamnya itu ada bambu. Dalamnya bambu benda, tapi dibungkus dengan kain pocong. Ini yang mungkin orang sebut dengan istilah pring petuk. Jadi dilakukan oleh satu paranormal waktu itu, yang sering kita sebut ya, itu jadi melakukan satu itu. Kemudian dalam suatu ruang seperti ini ya, ruang seperti ini, di cermin ini merekam satu residual energi yang sangat kuat. Di malam-malam tertentu itu dibuka Mas Di. Dan ada satu bambu yang itu lebih lebar lagi, lebih menyerupai pocong bayi gitu, dibuka itu. Ini tujuannya untuk mencari atau menarik rezeki atau untuk suatu kekayaan gitu. Di sini itu bunga yang dipakai, kembang setamannya itu tidak berasal dari membeli di pasar, tetapi diambil dari makam. Jadi biasanya kalau orang berziarah kan tabur bunga mesti. Yang diziarahi ini adalah orang yang meninggal dengan cara tidak wajar. Ketika itu sudah menjadi syarat Mas, sudah menjadi syarat ubur rampe yang dicari. Ketika sudah malam tiba di atas jam 12, si pelakunya ini itu datang kemudian mengambil bunga-bunga itu yang sudah ditabur itu diambil. Lantas ditaruh di satu nampan seperti tembok itu ya, ditaruh di nampan anyaman bambu. Yang jimat menyerupai pocong itu ditaruh di tengah pasti. Kemudian setelah itu akan bergetar gitu, dan ketika bergetar itu akan nampak satu entitas yang tadi disebut atau apa yang mereka pernah lakukan gitu, apa yang mereka lakukan. Jadi ini sebenarnya satu orang yang biasa pada waktu itu, orang yang boleh dibilang prasejahtera ya. Kemudian karena tuntutan ekonomi, pasang suami istri datang ke suatu tempat, kemudian oleh praktisinya ini yang ada di gambarnya Mas D itu, mereka benar-benar dibungkus dengan kain kafan Mas D, dan dibungkus lagi dengan anyaman mendong itu loh Mas D, tikar anyaman. Kalau biasanya kalau ngantar jenazah itu kan ada pocong, kemudian ditutup pakai anyaman, tikar itu, kemudian ditaruh di keranda. Nah biasanya saat nanti sampai di makam, jenazah diturunkan, tikarnya itu kan nggak ikut, tikarnya kan dibawa atau dibuang. Tikarnya ini yang dipakai, jadi tikar bekas. Kemudian dialasi dengan pelepah pisang, pohon pisang, tapi pohon pisangnya ini pun yang berasal dari tempat landasan orang memandikan jenazah, yang kemudian dibuang di sungai. Orang ini harus cari itu Mas Di. Syarat-syaratnya itu harus dipenuhi. Nah, saya melihat dari penggambaran ini menjadi seperti gerbang antar dimensi ya sekarang ya. Di suatu kamar itu ketika lepas jam 12 malam, tikar itu dipakai untuk alas, kemudian ada sepasang suami istri di situ, yang tadi di tengah ada nampannya. Untuk melakukan satu praktek di sini lebih tujuan, kalau tadi untuk pelet, ini lebih untuk pesugihan Mas. Dan dari rumah itu terkadang keluar satu jadi cahayanya hampir sama seperti senter ini Mas. Keluar naik ke atas gitu, dia pergi seperti mencari sesuatu hal yang diinginkan orang ini gitu. Lantas setelah di awal itu rumahnya hanya dari bambu, mesti rumahnya itu hanya dari, kalau orang Jawa seperti gedek ya, dari anyaman bambu. Lama-lama bisa membangun rumah seperti ini, gitu.
Dan ritual itu terus dilakukan sampai kemudian terjadi satu hal yang tidak mengenakan, anaknya meninggal karena penyakit yang tidak jelas waktu itu, dan di akhir merenggut 2 orang itu. Jadi mereka juga menjadi tadi pocong tanpa kucir itu. Itu bersama ya. Iya, dari penggambaran yang ditampakkan itu sih Mas Di. Yuk, lanjut ke sini. Sobat Zamanika semuanya, Om Ho dan saya malam hari ini sudah bertemu dengan bapaknya yang tadi kita ceritakan. Bapaknya ada di sebelah kamera karena keterbatasan clip on Om, jadi kita nanti ngobrolnya mengalir saja. Sugeng dalu Bapak. Nggih. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit saja gangguannya apa aja sih Pak yang dialami? Gangguannya ini Mas, saya diurui pocong dalam mimpi, tapi pocong itu raiku dewi. Di mimpi saya itu koyo ditarik sukmane Mas, koyo diisep nyawani. Itu pas saya ngelilir isih diurui Mas, sampai saya bingung, iki mimpi apa tenan? Mimpi atau bukan sebenarnya di alami Bapak? Kalau bisa dijelaskan ya, atau bisa dideskripsikan, setelah itu terbangun dari tidur, itu maksudnya perjalanan spiritual pasti. Berarti itu bukan mimpi biasa. Tapi satu sinyalemen ataupun satu informasi yang datang dikirimkan untuk membuka komunikasi. Karena ketika manusia tidur, itu kan memasuki satu gelombang tenang. Dan entitas asalnya akan masuk, akan mencoba berkomunikasi lewat alam bawah sadar, atau disebutnya dengan mimpi. Oke. Nah kemudian ketika mimpi yang dialami ini mengingatkan dengan kejadian-kejadian yang dulu pernah dilakukan, apakah itu nggak hanya sekedar sugesti atau memang ada yang mau berusaha masuk seperti yang Om ceritakan tadi? Menurut saya berusaha masuk dan berusaha mengajak kembali. Oh gitu. Karena melalui alam bawah sadar atau mimpi itu untuk komunikasi Mas Di, untuk memberikan satu, ibarat kata kayak kita nih kasarannya punya utang pinjol gitu ya, itu kan menerornya dengan lewat pesan di ponsel kita, di notif terus, tapi masuknya lewat mimpi gitu. Ini lewat mimpi karena itu membuka gerbang komunikasi itu tadi. Gitu. Kita tetap menjalankan aktivitas kerohanian, itu paling penting. Menurut saya ini dasar. Entah nanti ketemu dengan siapa atau caranya seperti apa itu ngalir. Itu sih Mas Di. Inti ini soalnya dari gangguan-gangguan. Tapi harus ada niat dari diri kita sendiri untuk berhenti. Benar-benar sudah gitu. Karena apa, kalau masih ragu-ragu ataupun masih kepikiran tuh nggak bisa sampai kapanpun Mas Di. Karena berasal dari ketakutan terhadap diri kita akhirnya. Yang rasa ketakutan ini akhirnya kemudian menciptakan satu aura, yang aura itu kemudian akan dengan mudah disisipi oleh entitas ini. Dan parahnya ketika entitas yang di lain ikut menyerupakan dalam tahap-tahap seperti itu. Oke. Mungkin ada ini terakhir untuk apa ya? Sebelum kita nanti closing. Iya, kalau saran dari saya Pak, mungkin semisal masih ada benda-benda yang berasal dari aktivitas-aktivitas terdahulu, untuk secepat mungkin itu dilarung, dimusnahkan, ataupun itu dikuburkan, ataupun dijauhkan dari diri kita. Dan lakukanlah puasa-puasa seperti puasa weton, dekatkan secara aktivitas kerohanian, dan cari orang untuk curhat lah gitu. Jangan sampai kita terjebak dengan hal ini, benda-benda berasal dari itu masih ada di sekitar kita, itu akan susah. Karena menurut saya tahap-tahapan ini akan mengikat ketika diri kita tidak memiliki satu kemauan atau satu maksud untuk melepaskan itu. Insya Allah akan ada jalan. Oke, sebelum kita closing ya Sobat Javanika semuanya, kita mau kasih info bahwa Pocong Gundul nanti akan tayang di bioskop di film kisah Tanah Jawa Pocong Gundul bulan September tanggal
21. Nanti kita bisa nonton bareng-bareng Om. Iya, jadi pandangan saya selama ini tentang retrokondisi ya. Kacamatanya saya ini, nanti Sobat Javanica dan teman-teman penggemar film horor semua akan seolah-olah melihat bagaimana cara saya untuk meretrokondisi. Jadi kacamata ini dipinjam nanti. Gitu. Yang akan dituangkan dalam layar lebar. Dan kisah-kisah dari Walisti akan dibioskopkan, akan difilmkan, dan semoga pesannya dia itu tersampaikan.